Alkitab UBS hitam merah, ya. Alkitab UBS hitam merah, ya. Paham Alkitab tingkat tinggi. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Tan Hoi Nai, THN. Pakailah Alkitab, produknya UBS, United Bible Society, yang ada huruf hitam dan huruf merah. Anda akan paham Alkitab tingkat tinggi. Tapi semuanya itu Anda harus percaya Yesus dulu, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Kalau kamu tidak nyembah Yesus nggak bisa, ya. Sembah Yesus dulu, lalu kalian pakai Alkitab produknya United Bible Society yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Cari yang ada Alkitab huruf merah dan huruf hitam. Anda akan paham Alkitab tingkat tinggi, ya. Jangan pakai Alkitab lama, ya. Alkitab dari Septuaginta palsu, Alkitab dari Tanak palsu, jangan pakai, ya. Ya, jangan pakai lagi Alkitab yang Kejadian 1 ayat 1 bunyinya Beresit bara Elohim. Segera buang itu kitab, ya. Jangan, ya. Kalau Anda memakai Alkitab itu, sampai kapanpun Anda nggak akan paham, ya. Jadi Beresit bara Elohim, buang. Beresit bara Elah, benar. Beresit bara Elah et hasemayim et heret, itu yang benar. Itu Alkitab asli yang dulu dibaca oleh Petrus, oleh ke-12 rasul, itu yang dibaca. Makanya ke-12 rasul mau jadi muridnya Yesus karena dia baca Alkitab yang itu. Bukan Alkitab yang Beresit bara Elohim. Ya, lalu jika Alkitabmu ada Adone, buang. Shema Israel, Adone Elohimino, buang. Jadi carilah Alkitab yang Shema Israel, Yahweh Elahinu, Yahweh Echad. Kalau Adone, buang. Elohim itu Allah yang jamak, ya, mestinya Elah diganti Allah, ya. Yahweh itu tunggal diganti Adone itu jamak. Kemudian jika Alkitabmu itu ada kata Hasim, buang. Ya, Hasim itu pengganti kata Allah huruf besar semua, mestinya Allah yang maha kuasa diganti menjadi Allah yang tidak maha kuasa, yaitu Hasim. Dan seterusnya, ya. Jika Anda memakai Alkitab bahasa Yunani, kalau Anda Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu hologos, buang. Itu kitab palsu itu, ya. Carilah Alkitab Septuaginta Yunani, Yohanes 1 ayat 1, mestinya pada mulanya adalah leksi. Pada mulanya adalah leksi bersama-sama dengan theos, leksi adalah theos. Itu yang Alkitab Septuaginta yang benar. Kalau di situ pada mulanya hologos, buang. Lalu kita menginjak ke zaman sekarang. Pakailah Alkitab terbitan 1963, terbitan United Bible Society. Sudah diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada huruf merah, ada huruf hitam. Jangan pakai Alkitab yang lain. Cross checknya mana? Cross checknya pakai Alkitab UBS yang ada huruf merah, huruf hitam. Itu King James Version namanya, ya. Jadi setiap Anda ketemu sesuatu yang menurut Anda kok bingung nih aku, di cross check ke King James Version, ya. Itu tersama, itu terbitannya tahun 1963.
Kalau ada second option ke British Basic English. Lalu ada juga New English Translation. Tapi yang paling baku itu KJV, King James Version itu sama-sama ada huruf merah, ada huruf hitam. Untuk pembanding saja, ya. Pegang saja Alkitab LAI, ya. Sehingga ketika Anda debat, Anda cuma bawa HP doang satu. Ini kayak saya nih, ya, Pendeta Tan Hoinai. Saya kalau debat cuma bawa HP doang. Sementara lawan debat saya membawa buku setumpuk, Alkitab 2 koper, buku setumpuk, buku-buku teologi itu. Saya cuma bawa HP doang satu, HP doang, kagak pakai catatan apa-apa. Saya dengan mudah sekali menjawab. Setiap pertanyaan hanya 1 menit. Ayo mengimprove ya, kita belajar Alkitab dengan makin hari makin meningkat. Jangan seperti zaman dulu, gelar doang PDT pendusta. Alkitabnya masih hitam semua. Sampai kapanpun jungkir balik nggak akan paham kamu Alkitab. Pakailah Alkitab yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Semua perkataan langsung Yesus. Ingat ya, semua perkataan langsung Yesus ketika Yesus di bumi di daratan nih, sama di langit, langitnya tingkat kedua, itu semua ditulis pakai huruf merah. Ya. Contohnya kitab Lukas saja lah ya. Kitab Lukas itu narasi dulu. Narasi dari penulis. Kitab Lukas pasal 1 itu narasi penulis. Lalu Lukas pasal 2 kan di situ Yesus disunat, Yesus membayar akikah, itu narasi dari penulis dari Lukas. Baru pertama kali Yesus berkata langsung itu di Lukas 2 ayat 49. Ya, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, itu perkataan langsung Yesus pertama kali ditulis pakai huruf merah. Yesus baru umur 12 tahun. Tulis pakai huruf merah. Terus saat pelayanan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, MMLY itu banyak ditulis huruf merah. Itu perkataan langsung Yesus. Ya. Termasuk ketika Yesus berdoa kepada Allah, Allah yang dipanggilnya Bapa, huruf merah. Ya, seperti itu, ya. Terus Yesus naik ke surga, ya. Naik ke surga ditutupi awan dong. Di dalam Kisah 1 ayat 9. Itu awan itu batas langit tingkat pertama. Lalu Yesus nggak kelihatan lagi toh. Nah, Yesus ada di mana? Ada di langit tingkat kedua. Kok tahu Pak? Yohanes lihat di Pulau Patmos, waktu di Pulau Patmos. Yohanes membuat narasi nih, narasi Wahyu pasal 1. Inilah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus. Ya. Bla 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 bla, bikin narasi. Lalu Yesus ngomong di ayat 8. Aku Alfa Omega, ditulis huruf merah. Kenapa huruf merah? Yesusnya masih di langit tingkat 2. Belum ke surga, belum duduk di tata surga, belum. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, akulah Alfa Omega, ya. Said Lord God, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu ayat 9 bikin narasi lagi itu, si Yohanes narasi, bikin cerita terus. Ayat 17, 18 Yesus ngomong lagi. Ya. Jangan takut gitu kan. Ya. Seperti aku pemegang kunci maut. Seperti itu. Huruf merah. Berarti Yesus masih di langit tingkat 2, betul. Langit tingkat 2 itu miliknya bumi ya. Ya seperti itu. Lalu Yesus menjelaskan tentang ketujuh jemaat, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, merah semua. Sampai terakhir nanti Wahyu 3 ayat 21. Selama huruf merah itu Yesus masih sebut-sebut Bapa. Selama masih huruf merah, ya. Enak toh? Jadi Anda nggak bingung. Kenapa Wahyu 3 ayat 21 Yesus berkata, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Ya, Yesus belum duduk di tata surga soalnya.
Baru nanti di Wahyu 4 ayat 1, Yesus berkata, kali ini hurufnya hitam. Padahal perkataan langsung Yesus betul. Kenapa Pak kok nggak merah? Kan Yesus sudah duduk di tata surga. Pintu surga terbuka, lalu Yesus berkata, mari, aku akan tunjukkan kepadamu apa yang segera terjadi. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yesusnya duduk di tata surga. Hurufnya huruf hitam. Ya. Lalu Yohanes bernarasi, ya, nanti huruf hitam lagi muncul di Wahyu 21 ayat 5. Semuanya ini benar, ya toh, valid, ya, tepat dan benar, ya. Aku Alfa Omega. Nah itu dia. Lalu ayat 7, aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Itu pakai huruf hitam karena yang berkata Yesus yang di tata surga. Mari kita cross check, Pak, waktu Yesus di atas gunung. Waktu Yesus di atas gunung lalu berubah, transfigurasi. Di situ ada Elia, ada Musa, lalu ada suara. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu ditulis huruf merah apa huruf hitam? Huruf hitam. Ini sama persis dengan Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ditulis huruf hitam. Siapa yang ngomong, Pak? Yang ngomong Roh Kudus. Bukan Bapa, Pak. Bapa itu bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa berfirman. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Ya, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Jadi yang ngomong itu siapa, Pak? Roh Kudus. Penjelasannya di mana, Pak? 2 Petrus 1 ayat 17. Dia Allah Bapa. Allah Bapa itu yang maha mulia. Bukan Bapa, bukan. Allah Bapa itu bukan Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus yang maha mulia. Penjelasannya ada di 2 Petrus 1 ayat 17. Kalau yang bisa ngomong itu Roh Kudus ya Pak? Betul. Silahkan Anda baca Kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Yang bisa ngomong itu Roh Kudus. Kalau Bapak nggak bisa ngomong, enggak. Jangan mentang-mentang kata-katanya inilah anakku yang kukasih. Lalu Anda pikir, kan dia ngomongnya anakku, berarti dia Bapa dong. Bapa adalah kiasan Yesus Allah di dalam Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Yaitu tentang siapa sih? Tentang Bapa. Nanti pada waktunya ya, aku akan tidak lagi memakai kiasan, tetapi akan dengan terus terang, plainly gitu. Selama ini aku ngomong dengan kiasan tentang Bapa. Nanti aku terus terang. Siapakah Bapa? Bapa adalah kiasanku. Aku ini kan lagi jadi manusia, jadi aku memanggil Allah itu Bapa. Karena di Yahudi, andaikan di Jawa, Yesus akan memanggil Allah itu Gusti. Kenapa? Karena Gusti familiar di Jawa. Bapa ini familiar di Yahudi. Sebab Yahudi mengatakan bahwa Bapa kami satu yaitu Allah. Ya Allah, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Jadi orang Yahudi itu memang memanggil Allah itu Bapa, dan itu benar. Boleh sampai hari ini. Yang menjadi masalah, kamu orang Kelapa Gading, kamu manggil Allah itu Bapa toh, Yahudi juga bukan. Kenapa Yesus memakai kiasan untuk dirinya sendiri sebagai Allah di surga, memakai Bapa? Karena itu di Yahudi. Andai kan di Jawa dia akan bilang Gusti. Gusti. Paham? Belajarlah Alkitab pakai yang huruf merah, huruf hitam. Sangat-sangat simpel, mudah sekali. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis kok. Yang penting kamu punya hati yang ingin supaya kamu mengerti kitab suci. Yaitu jangan ngeyel ya, karena ciri khas Tritunggal itu ngeyel. Ngeyel itu pelajaran nomor 14. Mata kuliah nomor 14 itu ngeyel. Ngeyel Tegar Tengkuk itu mata kuliah nomor 14. Mata kuliah nomor 13 maki-maki pakai bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa, dan toilet. Semua PDT pendusta di luar sana yang dari Tritunggal kalau debat sama saya nggak bisa jawab, muncullah bahasa kebun binatang.
kamu sesat, kamu, dan seterusnya. Kamu bodoh, kamu, begitu. Dia sudah mentok tidak punya jawaban, keluar mata kuliah nomor 13. Mentor saya dulu yang Tritunggal itu begitu juga. Sampai hari ini dia nggak berani debat sama saya. Yang keluar bahasa kebun binatang semua. Hello mentor, mantan mentor, dari dulu nggak berubah-berubah itu. Janji terus, JT itu tukang janji terus. JT janji terus, dari dulu janji. Yang disembah tetap Bapa. Bapa dalam nama Yesus, mana ada Bapa dalam nama Yesus? Nggak pernah ada Bapa dalam nama Yesus. Yang ada itu Allah dalam nama Kristus Yesus. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Ya Bapak Ibu Saudara, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Itu bisa Anda pahami dengan sangat mudah kalau Anda pakai Alkitab yang huruf merah dan huruf hitam. Mudah sekali. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis kok. Ya, orang-orang dari Muslim banyak yang ikut sekolah tempat kami. Tujuannya untuk apa? Menambah wawasan. Saya juga tidak mau narik-narik kamu yang Tritunggal jadi Kristen, enggak. Ya Kristen nggak terima Tritunggal soalnya. Tapi kalau kamu tobat, ditarik sendiri oleh Allah, silahkan. Ditandai dengan baptisan. Baptisan yang benar Alkitabiah. Baptisanmu yang sekarang itu nggak laku itu. Nggak laku itu. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Buat apa? Masuk surga nggak? Enggak. Nggak pernah ada Tritunggal masuk surga. Nggak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Mau taruhan apa sama saya? Taruhan ayat maksudnya. Taruhan ayat. Taruhan mobil. Tadi di debat saya taruhan mobil. Kalau saya kalah, saya bayar pakai mobil. Kalau Anda kalah, pakai apa ya? Masih ada timbal baliknya. Tapi itu juga tidak bagus hal seperti itu ya. Ya, taruhan aja pakai ayat. Taruhan berapa ayat, ayo. Ya. Mana ada penyembah Bapa masuk surga, mana ada Tritunggal masuk surga, mana ada Rasul beriman Tritunggal, mana ada Rasul bukan orang Kristen, mana ada itu namanya pengakuan iman rasuli, mana ada Rasul kok Tritunggal. Rasul itu semua Kristen, ya. Roma 16 ayat 7. Jadi very clear, ya. Pakailah Alkitab 1963 produk United Bible Society yang ada huruf merah dan huruf hitam. Kalau bahasa Inggrisnya kamu kurang paham, pakailah bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan oleh LAI sekitar tahun 71-72. Carilah yang ada huruf merah dan huruf hitam. Ya, itu yang paling valid ya. Di seluruh jagat raya ada seperti itu. Di Meksiko juga ada, di Amerika ada Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam pakai bahasa Inggrisnya Amerika. Pakai bahasa Meksiko, ada huruf merah, huruf hitam. Di Selandia Baru ada huruf merah, huruf hitam. Pakai bahasa Selandia Baru. Di Thailand ada Alkitab huruf merah, huruf hitam pakai bahasa Thailand. Kontennya sama-sama, nggak bingung. Ya. Very very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.